Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alvin Hidayatullah Al-Asy'ari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait konstitusi HMI. Jadi, ketika kita berbicara mengenai sebuah konstitusi, perlu kita ketahui perbedaan antara konstitusi dengan hukum. Maka saya ambil dari pendapat Budi Aryo di sini tentang konstitusi, bahwasanya konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak yang mengatur bagaimana pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Sedangkan hukum menurut Utrecht di sini jelaskan bahwasanya hukum merupakan sekumpulan aturan yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan juga mengatur tata tertib masyarakat. Maka dari itu masyarakat perlu mentaati. Nah, secara general konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur tatanan ataupun gerak sebuah negara ataupun organisasi. Sedangkan dan itu secara general. Nah, sedangkan hukum di sini secara general dijelaskan bahwasanya merupakan aturan yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat antara satu dengan yang lain secara spesifik. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya selain antara konstitusi dengan hukum memiliki perbedaan, namun juga ada kesamaan, yakni keterikatan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan tentang konstitusi HMI merupakan sebuah aturan mendasar yang mengatur tatanan gerak organisasi HMI sendiri. Nah, sebelum kita masuk terhadap sebuah konstitusi HMI itu sendiri, perlu kita ketahui tentang muqaddimah. Di situ dijelaskan pendahuluan pada alinea pertama dan kedua, dijelaskan tentang Islaman, dan alinea ketiga dan keempat tentang keindonesiaan, dan alinea kelima dan keenam dijelaskan tentang kemahasiswaan. Nah, yang pertama tentang Islaman, bahwasanya HMI di sini merupakan organisasi Islam. Nah, sebagaimana dijelaskan bahwasanya Islam ini merupakan agama yang hak, lagi sempurna. Inna dina indallahil Islam. Dan juga Islam ini merupakan agama yang lagi sempurna, yang mengatur tatanan hidup masyarakat sebagaimana fitrahnya, sebagai abdi, sebagai khalifah, sebagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dan juga bagaimana antar satu individu dengan individu yang lain, dan juga bagaimana konsep keseimbangan yang mampu menyeimbangkan antara ukhrawi dan duniawi, dan juga tentang keindonesiaan, bahwasanya umat muslim Indonesia mampu dan bisa menciptakan sebuah suasana ukhuwah Islamiyah yang Islami banget. Dan juga yang terakhir, kemahasiswaan, bahwasanya selaku mahasiswa Islam, maka kita track back kembali kepada mission yang kemarin. Ini tujuan daripada HMI, ya, terbinanya insan akademis. Maka selaku akademisi perlu sebuah pengjuangan ataupun sebuah tanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Maka sesuai dalam tridharma perguruan tinggi tentang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian, maka inti pokoknya ya itu tanggung jawab. Nah, maka dari itu kita masuk kepada konstitusi HMI, yakni dalam konstitusi HMI kerap kali sering disebut sebagai AD dan ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di dalamnya dijelaskan bagaimana status dari organisasi mahasiswa organisasi HMI itu sendiri, dan juga status, peran, fungsi, dan juga tujuan maupun usaha, dan juga ada yang namanya tatanan bagaimana
gerak organisasi itu. Nah, yang mana di sini HMI merupakan organisasi mahasiswa. Mahasiswa yang berasaskan Islam, dan juga merupakan organisasi perjuangan dan juga organisasi ruang gerak kader, sebagaimana dijelaskan bahwasanya kader di sini merupakan tulang punggung organisasi. Maka dari itu kita perlu mendalami akan sebelumnya halnya NDP, ada mission dan lain semacamnya, dan juga dijelaskan bagaimana tatanan organisasi berjalan secara baik, ideal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya konstitusi HMI di sini merupakan sebuah aturan main daripada organisasi HMI itu sendiri agar terorganisir, tertata secara sistematis dan tidak melenceng terhadap ajaran-ajaran yang ada, khususnya ajaran Islam, yaitu yang kita anut, yaitu Al-Quran, Al-Hadis. Juga berbicara mengenai sebuah konstitusi, maka kesimpulan akhirnya konstitusi HMI di sini merupakan instrumen penggerak daripada organisasi. Maka dari itu kita kembali lagi terhadap kader. Maka dari itu yakin usaha sampai. Dan mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.